Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, perkenalkan, nama saya Alvena Pula dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahragaan, Universitas Negeri Malang. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah metode latihan fisik yang bertema latihan kekuatan. Apa sih latihan kekuatan? Pertama, saya akan menjelaskan tentang latihan. Latihan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam meningkatkan fungsional tubuh. Dalam kegiatan olahraga, latihan berguna untuk meningkatkan keterampilan. Harsono menyatakan bahwa latihan adalah suatu proses yang sistematis dan dari berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan lama-kelamaan bertambah jumlah bebannya. Sedangkan Pompa mengatakan bahwa latihan adalah untuk mencapai tujuan perbaikan sistem organisme dan fungsi untuk mengoptimalkan prestasi atau penampilan olahraga. Mengingat pentingnya peningkatan pada setiap latihan, maka kedudukan latihan beban sangatlah strategis dalam upaya menyusun program latihan yang efektif. Latihan beban sebagai model latihan yang mampu menjadi acuan dalam setiap sesi latihan. Beban dapat diartikan dalam jumlah per kilogram atau dengan waktu serta yang lainnya, sehingga latihan pembebanan sangatlah penting dalam proses latihan itu sendiri. Peningkatan bebannya pun secara bertahap seperti yang dikembangkan oleh Pompa. Peningkatan beban latihan didasarkan pada frekuensi mingguan. Yang kedua, saya akan menjelaskan strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar berat. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam berolahraga karena dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Menurut Pate, menyatakan bahwa kekuatan diartikan sebagai tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan gerak atau bentuk suatu benda. Harsono mengartikan kekuatan sebagai energi untuk melawan suatu tahanan atau kemampuan untuk membangkitkan tegangan atau tension. Dengan demikian, kekuatan adalah kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan adanya proses kontraksi otot. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah salah satu gerakan dalam pada saat akan melakukan olahraga dan menggabungkan gerakan dengan koordinasi pada kemampuan menjadi gerakan yang sempurna. Hal ini dapat berfungsi untuk menghindari cedera pada tubuh. Latihan kekuatan dalam olahraga adalah salah satu cara untuk kontraksi otot yang akan dicapai dengan maksimal sehingga otot-otot dapat mengatasi bentuk cedera. Kekuatan juga mempunyai peran penting dalam komponen dan kemampuan fisik lainnya dengan kelincahan dan kecepatan dengan menciptakan kinerja yang optimal. Kekuatan juga sebagai elemen yang sangat penting dalam kegiatan olahraga karena kekuatan akan jadi pendorong dan pencegahan cedera dan akan menciptakan ketegangan daya tahan tubuh. Latihan-latihan kekuatan cepat yang khusus dapat juga diberikan paralel atau bersamaan dengan latihan-latihan untuk meningkatkan kekuatan maksimal. Semua latihan kekuatan membutuhkan pelengkap latihan. Yang pertama yaitu daya tahan dasar. Lalu dari faal yang dimaksud adalah penyediaan energi aerob dan anaerob.
Yang kedua, latihan kelentukan atau peregangan otot. Untuk cabang olahraga yang dominan kecepatan sangat membutuhkan latihan kekuatan. Akan tetapi, tidak serta-merta kekuatan itu dapat dilatih begitu saja tanpa menempuh parameter dan alur periodisasi yang sesuai. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan keterampilan olahraga dan pemeliharaan kesegaran jasmani. Sedangkan bentuk latihan yang sedang berkembang dan sering dilakukan oleh atlet untuk mengembangkan daya ledak otot dan kekuatan otot adalah yang pertama, yaitu latihan beban atau weight training. Latihan ini di samping meningkatkan daya ledak otot dan kekuatan otot, juga mempertinggi daya tahan otot dan menjaga kondisi fisik lainnya. Weight training adalah latihan-latihan yang dilakukan terhadap penghalangan atau tahanan untuk meningkatkan kualitas kerja dari otot-otot yang sedang dilatih pada seseorang yang berlatih untuk meningkatkan kebugaran. Bila latihan beban dilakukan secara teratur dan disertai kebiasaan makan yang baik, berbagai sistem tubuh akan berubah secara positif. Otot-otot akan menjadi kuat dan dapat memikul kerja yang lebih besar dan akan memperlihatkan berkurangnya rasa lelah dengan bertambahnya setiap masa latihan. Bompang mengungkapkan bahwa latihan beban disamakan dengan angkat beban, di mana beban sebagai alat bantu latihan yang bertujuan untuk melatih kekuatan. Latihan kekuatan untuk olahraga harus menjadi dasar secara khusus dalam perubahan fisiologi dan dengan sendirinya dapat mengembangkan daya ledak dan daya tahan otot. Yang kedua, yaitu prinsip beban berlebih atau overload principle. Kekuatan otot akan lebih efektif bila diberikan beban sedikit di atas kemampuannya. Hal ini bertujuan untuk mengadaptasikan fungsional tubuh sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot. Latihan yang menggunakan latihan beban di bawah atau di atas kemampuannya hanya akan menjaga kekuatan supaya tetap stabil, tetapi tidak akan meningkatkan kekuatannya. Dengan prinsip beban berlebih ini, maka kelompok-kelompok otot akan berkembang kekuatannya secara efektif. Peningkatan beban yang dilakukan haruslah lebih berat dari latihan sebelumnya pada batas ambang rangsang kepekaannya. Penerapan sistem peningkatan beban yang terus-menerus, hal ini disebut dengan istilah progressive overload. Penerapan sistem overload jangan terlalu berat yang diperkirakan tidak mungkin dapat diatasi oleh atlet, sebab dapat merusak sistem faal tubuh. Yang ketiga, prinsip peningkatan secara bertahap atau progressive principle. Bila atlet telah kuat, beban yang berat akan terasa ringan. Pembebanan terhadap otot yang bekerja harus ditambah secara bertahap selama pelaksanaan program latihan beban. Yang menjadi dasar kapan beban itu ditambah adalah dengan menghitung jumlah repetisi atau angkatan yang dapat dilakukan sebelumnya datangnya kelelahan. Yang keempat, yaitu prinsip pengaturan latihan. Program latihan beban harus dibuat dengan baik agar kelompok otot besar dapat dilatih terlebih dahulu sebelum melatih kelompok otot yang kecil. Sebab otot yang kecil lebih cepat lelah dibanding dengan kelompok otot yang besar. Membuat program latihan harus diatur agar otot yang sama tidak dilatih secara berturut-turut dengan dua jenis latihan yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar otot ada yang saat istirahat setelah melakukan aktivitas. Selanjutnya ada prinsip kekhususan.
membuat program latihan beban harus didesain secara khusus, yaitu dengan mengikuti pola keterampilan gerak yang spesifik agar perkembangan daya ledak otot akan diikuti dengan pola gerakan yang sudah dipengaruhi pada keterampilan yang spesifik tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang spesifik, program latihan beban harus disesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga. Selanjutnya, metode latihan kekuatan. Yang pertama, ada metode hipertrofi. Tujuannya adalah meningkatkan kekuatan maksimal dengan menambah diameter otot. Ciri-ciri metode hipertrofi yaitu beban latihan rendah sampai ringan, repetisi banyak, dan kontraksi otot lambat. Metode latihan kekuatan yang kedua adalah metode neural. Tujuan meningkatkan kekuatan maksimal otot atau meningkatkan kerjasama intramuskular. Ciri-cirinya yaitu beban latihan lebih besar dari 75%, repetisi sedikit, dan kontraksi otot cepat. Selanjutnya, macam-macam bentuk dari latihan untuk melatih kekuatan. Olahraganya contohnya yaitu bisa dengan latihan push up. Latihan push up memiliki fungsi untuk melakukan pelatihan terhadap kekuatan dari otot yang berasal dari lengan dan juga otot bahu. Latihan selanjutnya yaitu latihan sit up. Latihan sit up ini memiliki fungsi untuk melakukan pelatihan terhadap kekuatan dari otot perut. Yang ketiga yaitu latihan back up, yang memiliki fungsi untuk melakukan pelatihan bagi kekuatan dari otot punggung. Sebenarnya masih banyak lagi contoh latihan yang bisa dilakukan untuk melatih kekuatan otot. Sekian penjelasan dari saya tentang latihan kekuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.